Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 9 April 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, tingkat kehadiran aparatur sipil negara atau ASN Pemprov DKI Jakarta di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran sangat tinggi. Hanya 2,37% dari ASN yang tidak hadir di hari pertama. Jumlah ini masih sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memperbolehkan ASN untuk bekerja dari mana saja hingga Selasa 9 April 2025. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kebijakan insentif di tahun 2025 yakni pembebasan pokok pajak, pengurangan pokok pajak tahun 2025, keringanan pokok pajak, dan pembebasan sanksi administrasi. Kemudian ada informasi dari Bank DKI. Layanan transaksi antar bank melalui ATM Bank DKI kini telah beroperasi penuh. Nasabah sudah dapat melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank, hingga pembayaran tagihan. Proses pemeliharaan sistem layanan yang dilakukan Bank DKI untuk meningkatkan kualitas layanan dan penguatan sistem keamanan transaksi telah selesai dilaksanakan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi bagi warga pendatang baru. Bahkan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan pelatihan bagi pendatang baru yang ingin meningkatkan keterampilan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan terbuka terhadap kehadiran pendatang baru. Namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pendatang baru harus memiliki kartu identitas kependudukan dan melaporkan diri ke pelayanan Dukcapil sesuai domisili saat tiba di Jakarta. Pendatang baru dari daerah bisa melapor diri ke pengurus RT dan RW setempat, sekaligus mengurus administrasi kependudukan ke loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil DKI Jakarta sesuai domisili. Layanan admin Duk yang disediakan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak dipungut biaya. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program pelatihan kerja yang bisa diikuti para pendatang yang telah memiliki identitas kependudukan. Kalau sudah mempunyai keahlian tertentu, keterampilan tertentu, maka apakah ikut pelatihan atau mendaftar mencari pekerjaan dipersilakan. Yang belum, kami membuka ruang untuk siapapun dapat mengikuti latihan keterampilan yang nanti akan diadakan di kecamatan, oleh warga, kelurahan, dan sebagainya. Pramono berharap para pendatang tetap membawa suasana rukun sehingga dapat berdampak positif bagi kehidupan serta pembangunan kota Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tidak hanya menyediakan tempat berusaha, anggaran sebesar 300 miliar rupiah juga disiapkan untuk permodalan UMKM agar bisa terus berkembang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, dukungan kepada UMKM merupakan salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kini Rano tengah menyiapkan tempat usaha bagi UMKM di taman-taman yang akan beroperasi hingga malam dan 24 jam.
kita menyediakan anggaran 300 miliar untuk UMKM. Karena kita, Pak Gub juga paham bahwa UMKM harus didukung. Selain memang outlet dia harus punya, tapi memang permodalan juga bisa. Itu salah satu usaha. Melalui program ini, diharapkan ekonomi kerakyatan di Jakarta semakin berkembang dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memberikan layanan gratis masuk museum yang dikelola Dinas Kebudayaan kepada peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Layanan gratis ini berlaku pada hari Selasa hingga Jumat, kecuali hari libur nasional dan cuti bersama. Berikut daftar museum gratis yang bisa dikunjungi. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 10 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.